Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Repaldi dari kelas 10 RPLB, akan menjelaskan tentang materi Bahasa Indonesia dari semester 1 sampai semester genap. Yang pertama ada teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang harus berisi penjabaran umum atau melaporkan suatu berupa hasil dari pengamat atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifik karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tentu. Tujuan teks ini adalah yang pertama, mengatasi suatu persoalan, yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru, yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keempat, melakukan pengamatan dan atau perbaikan, yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks ini, yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasikan. Yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur diantaranya. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, bersih atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi sangat berkaitan dengan penelitian dan pengetahuan. Maka hal ini termasuk ke dalam jenis-jenis format yang mengharuskan bahasa yang baku dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami. Kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi diantaranya, yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Atau digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung untuk menyatakan tambahan, sama dengan, dan serta, perbedaan, berbeda dengan, persamaan, sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagai hal yang sama. Pertanyaan, sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara itu, padahal, berbanding terbalik, pilihan atau. Yang kelima, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang keenam, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ketujuh, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis. Teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur teks dan memiliki maksud untuk mengkritik. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Struktur teks anekdot ada 5 macam dan wajib dimaksudkan ke dalam teks dengan bentuk anekdot. Yang pertama, abstrak, yang kedua, orientasi, yang ketiga, krisis, yang keempat, koda, yang kelima, reaksi. Ciri-ciri teks anekdot.
Yang pertama, biasanya menghibur atau mengundang tawa pembaca atau pendengar. Yang kedua, untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar apa yang diceritakan. Yang keempat, sebagai media penyampai pandangan aspirasi yang bernilai positif dan berhumor ke publisi. Yang keempat, untuk menginspirasi pembaca atau pendengar agar dalam menyampaikan proses atau rasa tulus setuju terhadap memiliki opsi atau cara santun. Yang kelima, menampilkan tokoh-tokoh yang dapat dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Kaidah kebahasan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata kerja lampau. Yang kedua, menggunakan kata keterangan laduer atau bentuk lampau. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa, metafora atau hiasan. Yang keempat, menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah. Yang kelima, bersifat naratif atau diceritakan secara runtut. Yang keenam, menggunakan kata sifat atau kata benda dan kata makmur. Yang ketujuh, terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorial. Yang kedelapan, umumnya menggunakan bahasa informasi atau bahasa sehari-hari. Yang kesembilan, dapat memadukan antara fakta dan kejadian atau sekedar menceritakan kejadian publik. Materi yang ketiga adalah teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Teks eksposisi mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Keempat, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Yang kelima, gaya bersifat informatif. Yang keenam, terhadap fakta, uraian singkat, padat, dan akurat. Yang ketujuh, berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kedelapan, menyampaikan secara tugas serta memakai bahasa yang baik. Yang kesembilan, teks memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, gagasan ulang pendapat. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Yang kedua, teks eksposisi proses. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Yang keempat, teks eksposisi laporan. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Materi yang keempat, buku fiksi. Buku fiksi adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Isi dalam sebuah buku fiksi merupakan hasil imajinasi atau hayalan atau rekaan, yang berarti cerita yang dibangun oleh penulis bersifat fiktif. Contoh buku fiksi adalah kumpulan puisi novel, buku antologi, cerpen, dan sebagainya. Unsur-unsur buku fiksi terdiri dari tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, dan amanat. Materi yang kelima, buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Unsur buku non-fiksi memberikan kemudahan untuk memahami isi buku yang dibaca. Yang pertama, sampul buku merupakan buku non-fiksi bersama perlu kamu ketahui sebelum menelaah sebuah buku non-fiksi. Pada bagian sampul biasanya membuat judul buku, penulis, dan nama penerbit. Yang kedua, pokok bak buku biasanya memuat kata pengantar, dan dalam kata pengantar biasanya berisi penjelasan tentang isi buku secara keseluruhannya, latar belakang dan tujuan penulis, serta manfaat isi buku. Yang ketiga, judul buku dan subbab. Judul bab dan subbab ini biasanya dimuat pada bagian daftar isi. Daftar ini menjelaskan judul bab
dan subbabnya yang disusun secara beruntun disertai juga dengan halamannya memberikan kemudahan. Yang keempat, isi buku merupakan unsur buku non-fiksi yang harus dipahami. Isi buku terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan, dan penutup. Yang kelima, cara menyajikan isi buku. Cara menyajikan isi buku biasanya dimuat pada daftar pustaka. Pada daftar pustaka berisi daftar buku dan sumber-sumber yang digunakan untuk menulis buku tersebut. Yang keenam, bahasa yang digunakan biasanya dimuat pada halaman glosarium. Glosarium sendiri merupakan daftar isi penting yang digunakan sebagai sumber penulisan buku tersebut atau bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam buku tersebut. Yang ketujuh, sistematika penulis. Sistematika penulisan ini sangat penting agar tulisan yang dibuat runtut dan tidak asal-asalan. Materi buku pengayaan. Buku pengayaan adalah buku penunjang buku utama atau buku teks yang digunakan oleh peserta didik di dalam proses pembelajaran. Cara menulis buku pengayaan. Yang pertama, analisis kompetensi dan menyusun kerangka atau outline. Yang ketiga, mengembangkan penulis. Yang keempat, review ulang tulisan. Tugas materi selanjutnya, cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragamnya yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah. Materi selanjutnya adalah teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Contoh teks negosiasi kehidupan sehari-hari. Calon penumpang. Bang, ke pasar Wage berapa calon penumpang? Ya deh, ya bang, saya tambahin 2.000 biar jadi 7.000 ya, bagaimana? Tukang ojek. Tambah 1.000 lagi deh, langsung capcus. Calon penumpang. Oke lah bang, saya setuju, antar saya ke pasar Wage. Ciri teks negosiasi adalah sebuah teks termasuk ke dalam negosiasi atau bukan, yang menghasilkan kesepakatan yang saling muat, memprioritaskan kepentingan bersama, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Ciri kebahasaan teks negosiasi. Pertama, menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa rajukan. Yang ketiga, berisi dengan tuturan. Yang keempat, kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi atau menyapa ya atau tidak. Yang kesembilan, jangan menyela argumen. Struktur teks negosiasi terdapat 7. Yang pertama, orientasi pembuka, biasanya ucapan salam. Yang kedua, permintaan, suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin diberi. Yang keempat, penuntun, suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli. Yang keempat, penawaran, teknik negosiasi yang terjadi kedua pihak saling tawar-menawar. Yang kelima, persetujuan, kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang dilakukan. Yang keenam, pembelian, keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Yang ketujuh, penutupan, kalimat penutup, biasanya ucapan salam atau terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kata-kata yang tidak dimengerti.